Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasawa khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fitratihi wa mikasani a'madih wa masdarani ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita pada hari ini di bulan Ramadan. Allah menyelamatkan kita pada bulan Ramadan dan Allah menyelamatkan Ramadan bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah menerima Ramadan daripada kita dengan penerimaan yang terbaik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah dan dengannya layak surga Allah bagi kita. Amin. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena langkahnya lah kita masih bisa memeluk agama Islam, yang karena perbuatan dan lisan beliau lah kita mendapatkan teladan dalam kebaikan, karena beliau adalah seluruh daripada penghulu kebaikan dan tidak ada jalan kebaikan selain daripada apa yang telah beliau contohkan kepada umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan memperjuangkan kalimat yang sama sebagaimana yang beliau perjuangkan, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, iwan wal hawatbillah, insyaallah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini saya bermuajahah dengan teman-teman sekalian pada satu pesantren Sanlat Pasutri. Tapi kayaknya ini ada yang nggak punya pasangan nih kayaknya. Karena berat sebelah kayaknya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sepertinya mungkin begitulah memang di mana-mana Bapak Ibu sekalian, karena memang cewek selalu di mana-mana lebih banyak. Saya juga nggak tahu kenapa ketika kemarin diadakan sebuah acara yang sama di Semesco itu 2.500 yang hadir. Tebak yang hadir laki-laki berapa? Yang hadir laki-laki siapa? Berapa? 100, betul. Sisanya perempuan. Nah, saya nggak tahu ini fenomena apa teman-teman sekalian. Ada dua hal yang mungkin terjadi di sini. Satu, mungkin memang cewek lebih banyak daripada cowok. Yang kedua, kemungkinan adalah cowok malas belajar. Itu kemungkinannya. Nah, sehingga ketika diadakan sanlat, diadakan persiapan pranikah, diadakan persiapan untuk ta'aruf dan sebagainya, maka biasa yang datang adalah perempuan, yang laki-laki nggak mau datang. Laki-laki tampaknya masa bodoh dalam urusan ini kan gitu kan ya. Tapi nggak ada masalah. Jadi pada hari ini sedikit kita akan bahas tentang wanita, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Tapi insya Allah kita akan bahas sedikit tentang wanita ini dari sisi yang paling awal. Jadi saya pengen bahas dari segi feminisme, dan saya pengen teman-teman juga mengerti kenapa sih sebenarnya ini dibahas, sekaligus kita akan bahas juga tentang wanita secara kodratnya seperti apa. Jadi teman-teman sekalian, berbicara tentang wanita, wanita ini memang menyimpan satu misteri sangat luar biasa. Dan dari dulu sampai sekarang, dalam panggung-panggung sejarah dunia, wanita selalu menempati posisi-posisi tertentu. Contoh misalnya, di depan ini adalah gambar seorang dewa besar. Ada yang tahu nih gambar dewa apa? Betul, gambar dewa Zeus, the highest deity in Greek mythology. Jadi adalah sebuah dewa tertinggi dalam mitologi orang-orang Yunani. Zeus dalam terminologi orang-orang Romawi dikenal dengan nama dewa Jupiter. Sama aja, Zeus Jupiter sama, mereka sama-sama bersenjatakan petir gitu kan ya. Maka dewa Zeus ini diceritakan mengambil tahta daripada bapaknya setelah berantem dan bunuh bapaknya jadi kecil-kecil. Setelah bunuh bapaknya, dia bertiga dengan saudaranya menguasai dunia. Karena dia adalah dewa yang paling tinggi, dia mendapatkan jodoh yang paling bagus juga, Dewi, namanya Dewi Hera. Dewi Hera ini dewi kesuburan dan dewi pernikahan, jadi bisa dibayangkan cantiknya luar biasa. Nah, jadi Dewi Hera ini ketika menikah sama Zeus, dia dikaruniai banyak anak, yang tentunya karena dewa kawin sama dewi, tentunya anaknya juga dewa dan dewi, Bapak Ibu sekalian. Tapi walaupun dia punya istri seorang dewi dan dia punya juga anak seorang dewa dan dewi, tapi namanya laki-laki, tetap saja walaupun dewa dia punya sifat tidak puas, Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak puas, dia cari selingkuhan. Dan anehnya dia lebih tertarik pada mortal, orang yang mati, orang yang bukan dewa. Maka setelah tertarik sama mortal, orang yang bukan dewa, oh sorry, sebentar ya, Allah, saya orang sabar, lupa dicas. Aman. Nah, jadi
Jadi karena kemudian dia selingkuh sama mortal, selingkuh sama manusia, dan akhirnya hasil perselingkuhan dia dengan manusia mendapatkan banyak sekali anak-anak seperti yang teman-teman bisa lihat di depan. Jadi di antara mereka semua ini ada Hercules, ada Perseus, ada Odysseus dan sebagainya. Dia punya banyak sekali anak Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yunani memandang perempuan. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat perempuan di negeri orang-orang Yunani, maka mereka ditempatkan kelas 2 di bawah laki-laki. Kurang lebih seperti alat pemuas bagi laki-laki saja, itu kemudian fungsi orang-orang perempuan bagi masyarakat Yunani. Nah, kenapa bisa begitu? Karena seluruh cerita-cerita mereka pasti diawali dari seks, seks, dan seks. Gak percaya lagi, coba kita lihat. Nih, salah satu anaknya Dewa Zeus, ini adalah namanya Dewi Aphrodite. Ini harus saya kriminalisasi sedikit gambarnya, karena ini bulan puasa, Ibu sekalian. Nah, ini namanya Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite adalah dewi yang paling cantik seluruh dunia ceritanya. Dan dia masih kecil, dewi yang paling cantik dijodohkan sama seorang anak cowok daripada Dewa Zeus yang merupakan anak cowok yang wajahnya paling jelek. Karena wajahnya paling jelek, ibunya sendiri nggak mau ngelihat dia. Maka dia disuruh kerja di bawah Volcano, namanya Dewa Hephaestus, dewa pembuat alat-alat perang daripada dewa-dewa yang lain. Nah, karena dia punya yang paling cantik, yang dia nikahnya sama suaminya paling jelek, dia merasa nggak puas. Akhirnya dia cari cowok lain yang lebih maco, Bapak Ibu sekalian. Nah, namanya Dewa Ares. Akhirnya dia berselingkuh dengan Dewa Ares, dewa perang, dan perselingkuhan ini dijadikan reality show oleh dewa-dewa yang lain, ditonton, Bapak Ibu sekalian. Paham Bapak Ibu sekalian? Ini yang terjadi. Contoh lagi kemudian kalau kita lihat orang-orang Yunani. Pernah nonton film Troy? Pernah? Yang kita ingat apa dari film Troy? Brad Pitt-nya ganteng. Nah, makanya jangan lihat Brad Pitt-nya terus. Troy itu kalau kita lihat kan selalu memang mengenai wanita juga. Lah kenapa? Ada seorang raja punya adik, adiknya nikah sama seorang namanya Helen of Troy. Setelah kemudian Helen of Troy ini kemudian makan suatu malam, dia ngelihat ada yang lebih cakep, namanya Paris. Maka Paris malamnya itu kemudian sama Helen pergi kemudian kabur. Kemudian gara-gara itulah memicu perang Troya. Gitu kan ya? Terus menerus seperti itu. Pembantaian yang terjadi, seluruh perang yang terjadi, semuanya awalnya adalah gara-gara masalah wanita. Dan wanita selalu ditempatkan sama sebagai alat pemuas laki-laki. Maka keadaan ini berlanjut sampai zamannya orang-orang Romawi. Orang Romawi pun menempatkan perempuan di tempat yang sama, dijadikan sebagai alat pemuas laki-laki. Contoh, kalau kita lihat film-film barat, kalau orang masuk bar, yang menghidangkan bir itu cowok atau cewek? Cewek. Yang jadi pelayan-pelayannya cowok atau cewek? Cewek. Itu terjadi dari zaman dulu. Bahkan sudah biasa di antara intrik-intrik politik orang Romawi, ketika mereka mau naik jabatan, mereka akan tawarkan istri mereka kepada atasannya supaya mereka bisa naik jabatan. Itu sudah biasa. Silahkan baca aja di sejarah-sejarah, selalu terjadi seperti itu, Ibu sekalian. Maka ini nasib cewek di dunia barat. Nasib cewek di dunia barat dieksploitasi dari dulu sampai sekarang. Ada yang pernah pergi ke Eropa? Pernah? Atau pernah lihat Eropa di TV-TV? Pernah? Pernah ya? Banyak patung-patung kan ya? Patungnya cowok atau cewek? Cewek. Hatta masuk ke dalam gereja pun patungnya cowok atau cewek? Cewek. Telanjang atau pakai baju? Telanjang. Begitulah yang terjadi di Eropa. Cewek-cewek dieksploitasi, dijadikan sebagai objek seksual. Itu di dunia barat. Maka sampai sekarang mereka selalu pornografi. Sama. Karena memang dari dulu begitu. Nah, itu di dunia barat. Kalau di dunia timur seperti apa? Nasibnya ternyata nggak jauh beda. Apa ini gambarnya? Gambar apa ini? Ledakan. Salah. Apa ini? Persembahan. Salah. Ini gambar lebih tepat dikatakan dengan nama upacara ngaben, Bapak Ibu sekalian. Upacara apa? Ngaben. Proses pembakaran mayat pada tradisi orang-orang Hindu. Nah, kenapa bisa begitu? Tapi mereka lupa menyebutkan bahwa ngaben adalah tradisi proses pembakaran mayat pada laki-laki sekaligus istrinya yang masih hidup. Jadi tradisi orang-orang India, mereka mengatakan bahwa cewek itu adalah miliknya laki-laki. Ketika dia sudah menikahi seorang wanita, maka wanita itu jadi milik laki-laki. Maka kemanapun laki-laki itu pergi, dia harus ikuti. Sampai di situ bagus. Tapi kalau dia mati, dia juga harus ikut mati ceweknya. Paham Bapak Ibu sekalian? Berarti kalau Anda orang India dan Anda harus mau menikah, Anda harus cari dulu seorang cowok dan melakukan fit and proper test. Dia cepat mati atau enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan hidupnya masih panjang atau enggak, diaudit dulu, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya yang terjadi di dunia barat ternyata tidak membantu perempuan juga. Dan ternyata bagaimana keadaan perempuan ketika ada agama di antara mereka, ternyata tidak menolong juga. Ini dari orang-orang Yahudi. Ketika agama Yahudi datang dalam kitab Talmud, kitab suci orang Yahudi, di situ dikatakan seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan karena tidak menjadikanku seorang kafir, tidak menjadikan aku seorang wanita, atau jadikan aku seorang budak belian. Berarti wanita sama dengan budak belian, sama dengan
kafir. Itu adalah bagi orang-orang Yahudi. Bila laki Yahudi yang telah dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, maka itu tidak apa-apa. Itu boleh-boleh saja. Lah kenapa? Karena memang itu diajarkan dalam agama Yahudi. Kalau agamanya Kristen gimana? Katolik? Sama aja. Di dalam agama Kristen diajarkan bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Ayat ini asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya ceritanya menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Tahu kisah Adam dan Hawa? Kalau di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa diusir atau enggak dari dunia, dari surga? Diusir, salah besar. Adam dan Hawa di dalam kisah Islam enggak pernah diusir. Nah terus nggak diusir, terus diapain? Nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi kita bahas gaya cerita mereka dulu ya. Gaya cerita mereka, Adam dan Hawa ketika menghuni surga, maka Tuhan bilang sama mereka, kalian boleh tinggal di dalam surga, kalian boleh makan apa saja, tapi jangan dekati dua pohon. Berapa pohon? Ada dua pohon yang nggak boleh dideketin. Satu namanya tree of knowledge, atau pohon pengetahuan. Yang kedua namanya tree of life, pohon kehidupan. Berarti nggak boleh didekati, ada dua pohon. Pohon apa yang pertama? Yang kedua, Tuhan bilang, kalau kamu dekati pohon ini dan kamu makan buahnya, kamu bakal mati semua. Jadi kamu nggak boleh dekat-dekat pohon ini dan kamu nggak boleh makan. Kalau kamu makan, kamu bakal mati semua. Setan datang pada manusia. Ketika Tuhannya sudah pergi ceritanya, setan datang pada manusia, lalu setan bilang, apa tadi Tuhanmu bilang? Nggak boleh makan pohon yang mana? Tuh dua nggak boleh makan. Lalu setan bilang, lah kenapa nggak boleh makan? Lah nanti kalau kami makan, kami bakal mati. Setannya bilang, bodoh lu. Itu dalam Alkitab begitu, bodoh lu kalian. Kalian ini bodoh luar biasa. Kalian tertipu sama Tuhan. Nah, kenapa? Tuhan nggak boleh kalian makan itu bukan supaya kalian mati. Kenapa? Supaya Tuhan itu tidak tersaingi kemampuannya. Kalau Anda makan buah yang satu itu, Anda akan punya pengetahuan seperti Tuhan. Kalau Anda makan buah yang satu itu, Anda tidak akan mati seperti Tuhan. Paham kira-kira saya? Maka setan mengelabui manusia. Adam bilang, enggak, saya tetap enggak mau. Tapi ternyata setelah Adam enggak mau, setan tetap merayu, membujuk gitu kan. Merayu sama membujuk jadi merajuk gitu. Merayu dan membujuk Hawa. Akhirnya somehow dia dapat kemudian Hawa tadi. Akhirnya Hawa makan buah daripada pohon pengetahuan. Kemudian setelah dia makan buah itu, kemudian dia kasih kepada Adam dan Adam makan juga. Maka gara-gara itulah cewek disalahkan seumur hidup gara-gara itu. Bisa paham gitu maksud saya? Dan cerita buah yang dimakan di situ adalah buah apel. Buah apel adalah tree of knowledge. Makanya lambang apple yang teman-teman pegang itu lambangnya apa? Apel digigit. Betul begitu? Itu olok-oloknya Steve Jobs. Artinya apa? Kalau kita nggak makan buah itu, kita nggak akan pernah punya teknologi, teman-teman sekalian. Nah, maka oke, kita tinggalkan cerita itu. Tapi yang jelas adalah gara-gara perempuan, laki-laki jadi turun ke dunia. Saya ingat banget ketika zaman dulu, ketika saya masih kecil, pas kita keluar dari kelas kan, pintunya kan kecil kan ya. Kalau sebanyak ini keluar pintu kecil kan susah juga kan ya. Nah, maka semua orang berebutan. Yang cewek-cewek bilang, ladies first, ladies first, ladies first. Yang cowok-cowok bilang, ladies first, ladies first. Gara-gara lo tau gue turun ke dunia, gitu kan ya. Coba kalau lo nggak makan buah itu, kita masih tetap di surga. Paham teman-teman sekalian? Dari dulu sampai sekarang orang-orang gereja selalu menyalahkan bahwa perempuan adalah container of Satan. Perempuan adalah perangkapnya setan. Kalau nggak ada perempuan, kita nggak akan turun ke dunia. Kalau nggak ada perempuan, tentu setan nggak bisa menggoda laki-laki. Maka setan menggoda laki-laki lewat perempuan. Container of Satan. Maka uskup di Italia suatu saat pernah mengatakan bahwa kami lagi membahas cewek ini sebenarnya manusia atau sub manusia. Nah, kenapa sub manusia? Karena Anda diambil dari tulang rusuk. Nah, jadi sub manusia gitu kan ya. Itu kata dia, parahnya luar biasa. Jadi cewek-cewek masih dibahas manusia atau bukan. Maka dalam sejarah-sejarah yang ada pada gereja, sejarah gereja kelam sekali kalau berkaitan dengan wanita. Lah kenapa? Mereka memosisikan wanita pada posisi yang kurang baik dibandingkan dengan pria. Contohnya apa? Nih salah satu contohnya. Mereka membakar cewek-cewek yang mereka tengarai sebagai cewek-cewek yang kerasukan setan. Dan hukuman ini hanya dilakukan kepada cewek-cewek dan nggak pernah dilakukan pada cowok-cowok. Cewek-cewek dibakar. Kenapa? Api penyucian, Bapak Ibu sekalian, karena sudah kerasukan setan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena penyihir di dalam terminologi orang Barat, Eropa pasti cewek. Kalau cowok bukan penyihir, tapi orang baik, gitu kan ya? Nggak percaya. Penyihir bahasa Inggrisnya kalau penyihir wanita apa? Witch. Jelek atau bagus? Konotasinya jelek atau bagus? Witch lu, gitu kan ya. Penyihir lu, cewek, pasti jelek, gitu kan ya. Makanya kalau film Hansel and Gretel, penyihirnya pasti cewek. Apalagi Putri Salju, penyihirnya cewek juga. Seluruh film-film di barat, kalau ada penyihir jahat, pasti cewek. Dan kalau cowok, pasti baik.
Merlin, itu kan ya, baik. Albus Dumbledore, baik, itu kan ya. Tapi kalau cowok jahat semua, paham itu sekalian. Maka dari dulu memang sudah begitu. Lah kenapa didiskriminasikan? Kalau ada wabah penyakit di satu tempat, mereka bilang pasti ada yang dirasuki oleh setan di sini. Cari setan, bunuh, kan gitu. Van Helsing dan sebagainya itu semua cewek semua yang menjadi orang jahatnya. Lah kenapa? Memang begitulah ceritanya. Dari tahun 1481 sampai 1499, Mahkamah Investasi Gereja membakar kurang lebih 10.220 orang sebagai bukti tindakan yang tidak wajar kepada perempuan, dan mereka tidak boleh dan mengharamkan anestesi kepada perempuan yang melahirkan. Anestesi, padahal anestesi yang menemukan siapa? Orang muslim. Ketika orang muslim menemukan anestesi, ketika itu mengurangi banyak sekali angka kegagalan kelahiran, orang kematian berkurang. Tapi orang-orang di barat, mereka kemudian mengharamkan anestesi bagi perempuan karena mereka menganggap bahwa di dalam Alkitab mereka tertulis bahwa sakitnya perempuan ketika melahirkan adalah hukuman Tuhan bagi mereka gara-gara mereka makan buah yang tadi. Paham teman-teman sekalian? Itu tertulis dalam Alkitab soalnya. Jadi beda kan ya, kalau di dalam Islam seorang wanita sakit ketika mau melahirkan baru mules aja malaikat beristighfar, gitu kan ya. Ketika dia kemudian mules lagi pas mau melahirkan, malaikat beristighfar lagi. Ketika dia melahirkan, maka yang dilahirkan suci, yang melahirkan akan kembali suci. Enak kan ya? Makanya sudah berapa kali pun melahirkan, cewek nggak kapok-kapok begitu sekalian, tetap saja mau gitu. Padahal kata sakit banget, nggak usah percaya, nggak kapok-kapok soalnya gitu kan ya. Nggak, serius susah banget saat melahirkan, sakit banget, benar sakit banget, Ada sudah pernah melahirkan? Sakit nggak? Sakit ya, tapi saya kasih tahu lebih sakit disunat begitu sekalian. Nggak percaya dia gitu kan. Kita punya buktinya Ibu sekalian. Buktinya apa? Buktinya Ibu sekalian, nggak pernah ada laki-laki yang mau disunat 2 kali Ibu sekalian, nggak ada. Tapi kalau perempuan 2 kali, 3 kali mau gitu. Berarti lebih sakit disunat. Oh enggak begitu. Nah, itu memang hukuman bagi perempuan. Perempuan didiskriminasi pada zaman dulu, dan kemudian itu melahirkan sesuatu yang namanya feminisme tadi. Nah, kenapa melahirkan yang namanya feminisme? Karena agama Nasrani memperlakukan perempuan secara tidak adil, memperlakukan perempuan secara terhina. Karena itulah perempuan merasa bahwa ini terjadi bias gender, bahwa laki-laki selalu diutamakan daripada perempuan, bahwa seorang perempuan tidak pernah mencapai posisi tertinggi dalam agama mereka. Mereka tidak boleh mengajarkan agama, mereka tidak boleh untuk menjadi seorang imam, mereka nggak boleh untuk turut campur dalam perkara agama apapun, kecuali cuma jadi pembantu-pembantu saja. Maka mereka merasa didiskriminasikan, muncul bias gender. Ke belakang, sekulerisme juga buat hal yang sama. Apa itu sekulerisme? Sebuah paham yang mendewakan yang namanya materi, sebuah paham yang mendewakan kenikmatan badania. Itu namanya sekulerisme. Contoh sekulerisme, ada orang keluar dari BMW sama orang keluar dari becak. Kira-kira yang mana yang lebih mulia? Yang keluar dari BMW atau yang keluar dari becak? BMW. Nah, itu contoh sekulerisme sekalian. Contoh sekulerisme lagi, seorang ibu-ibu ketika pesan sama anaknya ketika pergi sekolah, "Nak, belajar yang baik ya, biar besok kamu jadi orang." Maksudnya jadi orang itu apa? Punya duit, sukses, gajinya 2 digit, kan gitu kan ya. Kemudian setelah gajinya 2 digit bisa pergi ke luar negeri, bisa beliin orang tuanya rumah yang bagus, mobil yang bagus, gitu kan ya. Tapi nggak ada orang bilang sukses adalah, "Nak, tolong jaminin buat ibumu atau bapakmu tiket ke surganya Allah, jihad fisabilillah sono." Nggak ada kan ya. Nggak usah kamu jadi ustadz, jangan jadi ustadz, miskin kamu jadi ustadz, kan gitu. Itu sekulerisme tadi. Nah, tapi gara-gara itulah perempuan juga jadi kemudian perempuan jadi protes. Gara-gara sekulerisme ini segala sesuatu dititik beratkan pada materi. Dan celakanya laki-laki yang cari materi, laki-laki yang kerja, laki-laki yang dapat materi. Sehingga perempuan bilang laki-laki bisa menindas kita gara-gara dia punya duit. Maka kalau kita punya duit, dia nggak akan bisa apa-apa sama kita. Muncul yang namanya bias gender yang menghasilkan yang namanya feminisme. Itu kalau dulu Bapak Ibu sekalian, kejadian bahwa perempuan zaman dulu mereka ditindas, mereka dihinakan, mereka didiskriminasikan, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang? Zaman sekarang kira-kira gimana? Zaman sekarang beda Bapak Ibu sekalian. Ini gambar apa nih? Pameran mobil. Ada yang salah pada gambar ini? Apa yang kurang? SPG ya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, saya susah banget nyari gambar ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Ketika saya googling car exhibition yang muncul cewek-cewek semua. Sampai-sampai saya bingung, ini yang dijual mobil atau ceweknya, kan gitu kan ya. Ini menjadi masalahnya. Kenapa? Karena ceweknya kayaknya lebih banyak ditawar daripada mobilnya, kan gitu kan ya. Ketika itu mereka jual sedan, cewek yang seksi-seksi yang di depannya. Kalau mereka jual truk, cewek-cewek yang gede di depannya, kan gitu kan ya. Nah, ini car exhibition Bapak Ibu sekalian. Dunia zaman sekarang sudah gila. Dulu cewek-cewek dijual, dulu cewek-cewek dihinakan, sekarang cewek-cewek sudah tahu bagaimana cara menjual dirinya sendiri. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena mereka tahu ada yang nggak pernah gagal dalam menarik perhatian laki-laki. Apa yang nggak pernah gagal? Fisik.
Betul, badan wanita nggak pernah gagal dalam menarik perhatian laki-laki. Maka di YouTube orang sering ketipu gara-gara di depannya gambar gitu kan ya, gambar badan perempuan. Tiba-tiba kliknya sudah 50 juta, sekali dibuka ketipu gitu kan ya. Gitu kan ya. Kenapa? Karena perempuan tidak pernah gagal menarik perhatian laki-laki. Maka orang-orang yang berkecimpung di dunia advertising mereka sudah tahu persis. Kenapa? Bahwa yang tidak pernah gagal menarik perhatian laki-laki ada 3. 1 perempuan, 2 thriller, 3 action. Maka di mana-mana cewek-cewek sekarang sudah tahu bagaimana cara jual dirinya. Nggak percaya? Nih coba lihat ini sekalian. Iklan makanan kecil, apa hubungannya dengan dada seorang wanita? Nggak ada hubungan, tapi ini diajarkan betul. Lah kenapa? Karena advertising harus memasukkan unsur seks Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lihat nih? Ini apa ini? Apa ini? Ini jual Idul Kurban Bapak Ibu sekalian. Serius di Cibubur Bapak Ibu sekalian. Idul Kurban. Jualan Idul Kurban yang beli cowok atau cewek? Cowok. Ternyata parahnya setelah disurvei penjualan model begini meningkatkan omset hingga 200% Bapak sekalian. Bagus Ustaz, tadi besok saya pakai begini masuk neraka loh. Coba lihat ini kira-kira dibeli yang mana? Yang ini atau ini? Yang kira-kira salah. Kenapa? Sekarang cewek-cewek tahu persis apa yang nggak pernah gagal menarik perhatian laki-laki. Paham teman-teman sekalian? Dulu cewek dijual, sekarang cewek menjual dirinya sendiri. Dulu cewek kemudian dihinakan, sekarang cewek menghinakan dirinya sendiri. Dulu cewek ditaruh di depan untuk kemudian dijadiin pajangan, untuk dijadikan kemudian segala sesuatu yang jelek-jelek. Sekarang cewek volunteer sendiri teman-teman sekalian. Nah, dan yang lebih parah lagi, feminis yang kelewat batas ini sekarang menggugat bahwa Al-Quran adalah sumber marginalisasi perempuan. Maka ketika saya pergi ke Amerika, ada 2 pertanyaan yang pasti dipertanyakan ketika bertemu dengan orang Amerika asli di situ. Pertanyaan pertama, betul nggak bahwa Islam disebarkan dengan pedang? Pertanyaan kedua, bagaimana Islam memperlakukan perempuan? Kenapa? Seolah-olah jelek banget Islam memperlakukan perempuan. Seolah-olah jelek banget. Seperti apa jeleknya? Hukum waris. Laki-laki dapat, perempuan dapat. Poligami, laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Talak pada kekuasaan laki-laki. Saksi wanita dibandingkan pria 2:1 juga. Laki-laki cukup 1, perempuan harus 2. Pemukulan perempuan boleh di dalam Islam dan boleh di dalam rumah tangga, dipermasalahkan. Dan kiprah politik perempuan ini juga dipermasalahkan. Nah kenapa? Mereka bilang Islam adalah sumber marginalisasi terhadap perempuan. Islam adalah agama yang gak adil terhadap perempuan. Betul begitu Ibu sekalian? Oke, kalau gitu kita lihat, benar nggak sama antara laki-laki dan perempuan? Benar nggak? Sama nggak laki-laki dan perempuan? Pada satu titik sama, pada titik yang lain berbeda. Pada fisik berbeda jelas, tapi pada yang lain mungkin sama. Tapi pada fisik berbeda atau sama? Berbeda. Nggak percaya? Coba kita tes. Di depan akan muncul warna dan tulisan. Tolong baca warnanya. Baca apa? Warnanya. Siap? Siap? Baca apa? Warnanya. Aturannya adalah apapun nanti yang muncul di depan tidak boleh mikir, harus langsung nyebutin. Nyebutin apa? Warnanya. Tapi permainan ini dibagi 2, golongan cewek dan golongan cowok. Dan yang saya tes pertama kali adalah golongan cowok dulu, nanti baru golongan cewek. Siap? Jadi cewek sekarang diam dulu ya, nggak boleh ngomong. Sekarang golongan cowok dulu. Siap? Siap? Nggak boleh nge-lag ya. Siap? Oke, sebutkan apa tadi? Warnanya. Bagus. Kalau gitu 1, 2, 3. Warnanya. Nggak perhatian loh. Warnanya. Ini warnanya apa ini? Oke, kuning, putih masih masuk lah, tapi merah jauh banget loh sekalian. Oke, perhatian ya, konsentrasi. Sudah konsentrasi? Siap? Oke, 1, 2, 3. Sebutan apa tadi? Warnanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Cukup untuk Anda. Sekarang gilirannya perempuan. Sebutkan apa tadi? Warnanya. Oke, siap? 1, 2, 3. Putih, ungu, biru, kuning, merah, hijau. Oke, lebih cepat yang mana? Cowok atau cewek? Oke, kita tes sekali lagi. Oke, dua-duanya Bapak Ibu sekalian. Dua-duanya. 1, 2, 3. Oke, lebih cepat siapa? Cowok atau cewek? Betul, lebih cepat cewek dan lebih cepat cewek. Di mana-mana pun selalu sama. Ini tes ini berlaku di dunia manapun sampai yaumil kiamah, Bapak Ibu sekalian.
Pasti cewek lebih cepat daripada cowok. Lah kenapa? Ini membuktikan bahwa memang betul ada fungsi otak yang berbeda. Kita punya dua belah otak, otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Lalu pakai mana yang bagus? Dua-duanya bagus, agar jangan nggak pakai otak aja, gitu kan ya. Jadi otak kiri bagus, otak kanan juga bagus. Ketika Anda membaca ini merah, maka Anda pakai otak kiri. Tapi ketika Anda membaca ini putih atau membaca ini kuning, Anda pakai otak kanan. Betul begitu? Nah, maka ketika membaca ini jadi satu konflik gara-gara otak kanan Anda bacanya ini adalah kuning, sedangkan otak kiri Anda bacanya ungu. Maka terjadi konflik. Nah, pada laki-laki sialnya otak kiri dan otak kanan mereka itu sedikit penghubungnya. Pada otak teman-teman yang wanita lebih banyak penghubung antara yang kiri dan yang sebelah kanan. Artinya apa? Laki-laki nggak bisa multitasking, perempuan bisa multitasking. Mantap. Nah, itu yang pertama. Tapi itu bukan suatu kelebihan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang sebuah kutukan juga. Nah, kenapa? Ini adalah suatu perbedaan antara laki-laki dan wanita. Karena laki-laki nggak bisa multitasking, maka sebagian besar masalah di rumah tangga itu disebabkan gara-gara perempuan suka desak laki-laki ketika dia sedang melakukan sesuatu. Itu pasti mereka jadi cepat marah. Betul atau betul? Lagi nyetir nih suaminya, perempuannya di sebelahnya nyari, Aki Al di mana ya? Oh ada, gampang banget. Oh biar saya cari. Ternyata balik lagi di situ, balik lagi di situ. Ini perbodohan, nggak boleh. Istrinya bilang, kamu nggak buka peta? Tenang, saya tahu. Jalan lagi. Ternyata balik lagi di situ. Kamu tanya orang aja. Kamu bisa diam nggak sih? Lah kenapa? Karena dia lagi pusing. Nah kalau dia lagi pusing, jangan diajak ngomong. Kalau diajak ngomong pasti bahaya itu. Nah kenapa? Karena laki-laki cuma bisa otaknya satu saja tes dalam satu waktu, tapi perempuan enggak. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan bisa nonton TV, sampai nelpon, sampai main BB, sampai gendong anak, sampai masak. Semua bisa dilakukan dalam satu waktu. Dan kalau ngomongnya loncat-loncat terus gak jadi. Nah, kenapa? Gara-gara itu mereka multitasking, sedangkan cowok-cowok monotasking tadi. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kalau yang cewek-cewek jangan pernah sekalipun ketika bertemu dengan suaminya ngomong di depan suaminya sambil megang HP. Ngamuk tuh suami pasti, dilempar tuh bisa HP-nya. Kenapa? Karena laki-laki mikirnya begini, gimana lu bisa dengerin gue kalau lu ngomong sampai megang HP? Tahu nggak gitu saya? Padahal cewek-cewek mikir bisa biasa aja gitu kan. Cowok-cowok nggak bisa mikir begitu, paham gitu saya? Dia tersinggung secara alamiah. Dan kenapa? Karena Anda pasti nggak pay attention. Itu menurut mereka. Maka kadang-kadang terjadi konflik antara laki-laki dan wanita gara-gara monotasking dan multitasking tadi. Harus saling memahami sekalian. Dan struktur otak manusia yang membuat manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nih, laki-laki karena struktur otaknya memang seperti itu, maka dia punya pandangannya sempit, tapi jauh, Bapak Ibu sekalian. Fokus. Sedangkan perempuan hampir 180 derajat pandangannya, jadi ujung ke ujung, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun bisa mereka lihat. Jadi kalau mereka pergi ke mall, bahaya itu, semua ujung-ujung disapu semua, itu bahaya. Tapi kalau laki-laki enggak, laki-laki pandangannya sempit. Karena itulah kadang-kadang tolong dimengerti kalau laki-laki disuruh cari barang nggak dapat-dapat, sudah. Umi, ini kos kaki di mana? Itu di lemari. Nggak ada, ada di situ. Nggak ada Umi. Uminya naik ke atas. Ini apa? Ini apa? Padahal memang dia nggak kelihatan, sekalian. Karena pandangannya itu sangat pendek sekali, sekalian. Ada keuntungannya. Apa keuntungannya pandangannya pendek? Kalau dia pergi ke mall, dia mau ngelirik cewek yang lain, dia harus noleh. Nah, jadi pasti ketahuan. Kalau perempuan nggak ketahuan, walaupun dia lagi ngeliat cowok yang lain, dia nggak ketahuan. Kenapa? Dia ngeliat dari sini tapi ujungnya ke sini. Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Lah kenapa? Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Karena memang kita berbeda fungsi, teman-teman sekalian. Dari dulu sampai sekarang cowok itu berdasarkan tas. Apa tujuan dia? Dia selesaikan. Dia harus fokus pada satu masalah. Sedangkan cewek enggak. Dia harus mengawasi rumah dari ujung sampai ke ujung, sehingga dia harus punya pandangan yang sangat lebar sekali. Apalagi perbedaan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki tidak senang disentuh, sedangkan perempuan menganggap sentuhan adalah bagian daripada perlindungan. Jadi perempuan menganggap sentuhan, sekali lagi, bagian daripada perlindungan. Laki-laki menganggap sentuhan adalah bagian daripada ancaman, bagi sekalian. Paham ya maksud saya? Jadi kalau Anda menemukan ini istri Anda suka marah-marah terus setiap hari, cuma kurang satu, kurang dipeluk, itu aja. Betul nggak? Betul. Nah, kenapa ini perempuan ini sangat suka sentuhan? Kalau laki-laki enggak, dia sangat parah pada sentuhan. Contoh misalnya begini, kalau cewek-cewek pergi ke WC, satu orang pergi ke WC pas masih SMA, yang nganterin berapa orang? Se-RW kan yang nganterin, pegangan tangan, bikin jalan macet gitu, males banget tuh. Coba kalau laki-laki pergi ke WC gandengan dua orang, kira-kira gimana? Itu harus ada diwaspadai, Bu, sekalian. Perempuan mengartikan sentuhan sebagai perlindungan, laki-laki sebagai ancaman. Maka ketika ada seorang perempuan lagi duduk sendirian, wajahnya kelihatan sedih, ada perempuan yang menghampiri, ada apa? Ceritain dong sama saya, ada apa sih? Coba siapa tahu saya bisa bantu. Ada laki-laki lagi sedih, laki-laki lain kemudian datang, ada apa?
jangan deket-deket gue, lu ngomong gitu kan ya. Dia nggak akan mau. Lah kenapa? Karena dia merasakan bahwa sentuhan adalah bagian daripada sebuah ancaman bagi sekalian. Maka laki-laki dan wanita dimanapun berbeda. Wanita perlu disentuh, wanita perlu untuk dilindungi, wanita perlu untuk dipeluk karena adalah nature-nya mereka. Maka dimanapun perempuan ketika foto-foto pasti begini. Betul begitu? Pegang-pegangan, tempel-tempelan, deket-deketan. Kalau udah laki-laki foto kayak gini kira-kira gimana? Geli gitu kan ya. Kalau laki-laki moto pasti begini sekali. Nah, pura-pura cool gitu kan ya. Keren. Tapi ini ada nempel-nempel, ini kelainan bagi sekalian. Nah, kalau gitu laki-laki berbeda dengan wanita. Apa yang berbeda laki-laki dengan wanita? Laki-laki senang untuk berbicara. Laki-laki tidak senang berbicara, perempuan senang untuk berbicara. Bagi mereka berbicara itu adalah suatu relaksasi, Ibu sekalian. Sedangkan bagi laki-laki berbicara itu terpaksa, Ibu sekalian. Nggak percaya, bandingin aja kosakata anak laki-laki 5 tahun dengan anak perempuan 5 tahun. Beda nggak kira-kira? Anak laki-laki baru pulang dari sekolah TK, ditanya, "Gimana tadi sekolahnya?" Jawabannya, "Biasa." "Gurumu gimana?" "Baik." "Mau makan apa?" "Terserah." Gitu kan ya jawabannya nih. Tapi kalau kamu ditanya, "Gimana tadi sekolah?" "Panjang," jawabannya. Masya Allah, kadang-kadang saya bilang, Alila bisa berhenti sebentar gak?" Ngomongnya. Nah, karena ngomongnya panjang banget. Kalau nggak dihentikan kita nggak bisa baca buku, kita nggak bisa nulis, nggak bisa ngapa-ngapain Ibu sekalian. Cewek memang perlu untuk berbicara. Wanita Italia berbicara 20.000 kata per hari, dan rata-rata wanita berbicara seperti wanita Barat 16.000 kata per hari. Sedangkan laki-laki mencukupkan diri sehari cuma berbicara 7.000 kata per hari. Paham Ibu sekalian? Sehingga ketika laki-laki sudah pergi ke kantor, dia sudah menyelesaikan jatah 7.000-nya, ketika dia pulang ke rumah dia nggak pengen ngomong apa-apa. Maunya dia cuma nonton TV atau kemudian buka buku, baca, terus kemudian tidur. Tapi parahnya adalah ketika cewek itu kemudian di rumah dan nggak sempat ngomong pada tetangganya, maka dia harus kemudian menghabiskan jatah ngomong 16.000-nya itu. Jadi yang terjadi adalah seperti yang terjadi biasa. "Bi, gimana Bi sekolah, gimana Bi kantornya?" "Baik," itu kan ya. "Iya, bagus, iya, begitu aja terus." Nah, tapi itu harus dipahami. Kenapa? Perempuan perlu untuk berbicara. Karena perempuan pakai emosi, laki-laki nggak pakai emosi. Apa ini perbedaannya? Laki-laki kalau berada di bawah tekanan, maka dia akan berbuat tanpa berpikir. Buat tapi tanpa mikir, makanya banyak masuk penjara. Perempuan sebaliknya akan ngomong tanpa mikir. Karena itulah mereka banyak mendatangi terapis. Lah kenapa? Stres Bapak sekalian. Gara-gara kalau mereka lagi stres, mereka ngomong pasti ngomongannya jahat dan pasti disesali ketika kalau sudah sadar. Betul begitu Bapak sekalian? Nah, ini adalah perbedaan antara laki-laki dan wanita. Betul, perempuan sangat emosional. Karena itulah bayi-bayi perempuan sangat sering menatap mata. Laki-laki enggak, cukup dikasih handphone baru laki-lakinya mau. Kalau bayi laki-laki. Tapi kalau bayi perempuan dia harus terlibat emosional. Laki-laki berdasarkan logis, perempuan berdasarkan emosional. Maka laki-laki disuruh belanja 20 menit pusing kepalanya Ibu sekalian. Sedangkan perempuan belanja adalah relaksasi Ibu sekalian. Maka solusi terbaik apa? Solusi terbaik adalah ketika mereka belanja sudah kita tinggal lanjut lagi, nanti kita jemput lagi gitu kan ya. Itu solusi terbaik. Lah kenapa? Perempuan kadang-kadang memang sulit tuh diomongin. "Oh gini Dek caranya Dek, supaya nggak buang-buang waktu, kamu list dulu apa yang mau kamu beli." Boleh. Setelah list 10 yang barang yang mau dibeli, ternyata dia pulang bawa 15 Bapak Ibu sekalian. Yang 15-15-nya nggak ada dalam list tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi pada perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki tidak ahli dalam bahasa kecuali kalau yang latihan. Dan kemudian perempuan sangat ahli dalam bidang bahasa. Nih, seluruh guru-guru daripada guru bahasa adalah guru-guru perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak ahli dalam bidang logika. Laki-laki ahli betul dalam bidang logika. Tuh, seluruh bidang-bidang logika selalu didominasi oleh laki-laki. Artinya dari sini kita bisa melihat, beda nggak antara laki-laki dan wanita? Beda kan laki-laki dan wanita? Beda. Laki-laki dan wanita berbeda. Tapi perbedaan ini bukan dimaksudkan untuk membuat yang satu lebih tinggi dan yang satunya lagi yang rendah. Tidak. Tapi perbedaan ini dimaksudkan cuma berbeda fungsi saja Bapak Ibu sekalian. Bahwa laki-laki dan wanita tidak bisa disamakan, tapi beda fungsinya. Dan kalau mereka dipaksa untuk disamakan, jadinya justru jadi bahaya. Nih jadinya Bapak Ibu sekalian. Aborsi di mana-mana. Lah kenapa aborsi? Perempuan yang harusnya di rumah, mereka kemudian dipaksa untuk cari kerja. Ketika mereka sudah dipaksa untuk cari kerja, mereka terpapar terhadap laki-laki yang lebih banyak. Ketika mereka terpapar terhadap laki-laki lebih banyak, namanya cewek itu tidak bisa mengendalikan diri. Lah kenapa? Karena emosional. Maka siapapun yang perhatian pada perempuan, walaupun perempuan sudah bersuami, pasti akan jatuh juga. Ingat tuh baik-baik. Namanya weteng tresno jalanan soko kuliner Bapak sekalian. Tahu artinya? Munculnya cinta gara-gara sering makan bersama-sama, itu artinya.
Jadi munculnya cinta itu gara-gara kulino, gara-gara biasa. Munculnya cinta karena terbiasa. Setelah diteliti 3 kali 24 jam. Jadi ketika 3 kali 24 jam seorang laki-laki sudah berinteraksi dengan seorang wanita, apalagi laki-lakinya ini flirting, ngasih perhatian, pasti ceweknya jatuh cinta. Itu sudah pasti. Makanya bahaya. Ketika mereka sudah masuk dalam dunia kerja, lebih banyak berinteraksi dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, yang terjadi kemungkinan besar pasti adalah perselingkuhan yang ujungnya adalah seperti ini. Aborsi di mana-mana. Ini yang terjadi kemudian 2,5 juta bayi diaborsi setiap tahunnya. Apalagi angka kegagalan pernikahan. Lah kenapa? Sering ribut Bapak Ibu sekalian. Kenapa yang terjadi orang-orang sering ribut? Karena mohon maaf, ketika seorang perempuan sudah mendapatkan sebuah penghasilan lebih besar daripada seorang laki-laki, cenderungnya besar kepala. Ketika sudah besar kepala, mereka menganggap bahwa tidak ada lagi pemimpin yang satu dalam keluarga. Nggak usah ngomong Islam deh, seorang Cina saja. Dulu ketika saya masih kecil, saya diajari oleh nenek saya, lik ikesan ikelauhu. Satu gunung itu cuma boleh satu macan. Tidak boleh ada dua macan. Kalau ada dua pemimpin dalam satu tempat, pasti yang terjadi ribut. Betul atau betul? Yang terjadi adalah, loh, kita bayar PLN sama-sama, kita bayar kredit rumah sama-sama, kita kredit mobil sama-sama. Kenapa harus lo yang ngatur gue terus? Ribut. Yang jadi korban siapa? Anaknya. Maka anaknya jangan heran kalau besok-besoknya juga ngelawan pada bapak ibunya. Dek, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Anaknya bilang, saya nggak mau Mi, saya sudah punya jalan sendiri, saya sudah besar. Kamu melawan sama ibumu, kamu juga melawan sama suamimu. Ayo. Karena mereka lihat dengan mata mereka, dengan kepala mereka, dan mereka tiru apa terjadi. Anak-anak yang kemudian lost generation. Lah kenapa? Mereka kehilangan fungsi seorang ibu. Saya tidak mengatakan bahwa ibu tidak boleh bekerja. Bekerja di dalam Islam hukumnya adalah mubah. Tapi untuk mengurus anak dan mengurus kemudian rumah tangga hukumnya adalah wajib. Lah ketika saya kemudian nikah sama istri saya, sebelum saya nikah, ketika saya hitbah, dalam surat hitbah saya tulis pada istri saya, Dek, nanti kalau misalnya Allah mentakdirkan kita untuk menikah, maka saya nggak mau kalau saya punya anak saya ditinggal bekerja. Bukan karena saya anti dengan kerja, tidak. Saya membolehkan wanita kerja, tapi wajibnya mereka ngurus di rumah. Dan selama suaminya masih bisa cari duit, mereka nggak usah pergi keluar. Lah kenapa? Karena saya nggak mau nyesel. Nggak mau nyesel kayak apa? Saya nggak mau ketika anak saya sudah gede, kemudian dia berbuat maksiat sesuatu yang nggak saya suka, kemudian saya bilang sama istri saya, Dek, coba dari dulu ya, kita lebih banyak menghabiskan waktu buat dia. Mungkin nggak begini jadinya. Nyesel nggak kalau udah begitu? Nyesel banget. Tapi saya pengen ketika kemudian dia sudah gede dan dia bermaksiat, saya mengatakan, ya Allah Dek, mungkin ini ujian daripada Allah buat kita. Yang jelas kita sudah memberikan yang paling maksimal buat dia. Dan saya nggak mau ketika dia sudah gede, dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia bukan mendoakan bapak dan ibunya, tapi mendoakan yang lain. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Dibesarkan sama pembantu, dititipkan sama children daycare. Kemudian ketika dia sudah gede, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami dan mendidik kami ketika kecil. Yang mendidik mereka ternyata bukan orang tuanya. Hafalan mereka bukan dari lisan orang tuanya, dan apapun yang mereka ketahui tentang Islam bukan dari lisan orang tuanya. Maka ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian, lost generation. Seorang ibu akan lewat kemudian fungsinya dan waktunya akan lewat bersama anak-anaknya. Oh enggak Ustaz, saya ibu rumah tangga dan saya juga kerja, tapi saya juga bisa mengurus anak-anak. Betul, tapi Anda kelewat banyak sekali kehilangan momen-momen penting bersama anak, yang momen itu gak akan pernah bisa dibeli dan momen itu gak akan pernah bisa balik lagi. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Dalam kondisi normal, saya katakan kamu nggak usah bekerja. Apa yang terjadi nih? Perselingkuhan yang tadi. Ayam kawin sama ayam, anaknya bukan ayam Bapak sekalian. Nah kenapa bisa terjadi? Karena yang tadi juga barusan terjadi perceraian. Teman saya cerai, dia sudah tua, umurnya sekitar 45 tahun, cerai. Kenapa cerai? Karena istrinya selingkuh. Lalu saya bilang sama dia, istrimu selingkuh? Iya, itu salahmu 100%. Nah kenapa? Dalam perselingkuhan tidak pernah ada satu orang yang salah. Ingat itu baik-baik, dua-duanya salah. Dan terutama yang paling salah siapa? Suaminya. Nah kenapa? Pasti suaminya yang mulai duluan. Pasti suaminya nggak becus mendidik istrinya. Karena itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini yang terjadi. Tapi ini yang terjadi kenapa? Karena tadi kehidupan pada zaman sekarang benar-benar sudah mengajak wanita kepada arah yang sudah tidak fitrahnya. Apalagi nih, eksploitasi perempuan dalam bidang food, fun, and fashion. 3F. Food, fun, fashion. Percaya nggak Bapak-Ibu sekalian, ada tas yang harganya $2.000. Ada, jangankan $2.000 Ustaz, $20.000 aja ada. Serius. Karena saya pernah lihat tas $20.000 dibeli di depan mata saya. Hah? Siapa yang beli? Ibunya Ustaz? Bukan, temennya ibu saya beli. $20.000. Berapa itu berarti? Betul, 200-an juta itu tas dibeli di depan mata saya. Saya bilang, apa bedanya tas 200 juta sama kemudian dompetnya sudah hampir jamuran ini, kan itu ya. Kemudian ibu saya bilang, wih kamu mau-mauin aja sini mami beli yang baru. Nggak usah, saya bilang. Lah kenapa? Saya mau dibeliin dompet $300. Saya bilang, saya nggak mau. Lah kenapa? Saya nggak mau dompetnya lebih mahal daripada isinya, Bapak Ibu sekalian.
Dan saya nggak mau bahwa saya dihargai dengan apa yang saya bawa. Enggak, Felix dihargai karena Felixnya, bukan apa yang Felix pakai, bukan apa yang Felix bawa. Saya nggak mau. Saya bilang nggak mau deh. Kenapa? Saya kepikir seharian, tas $20.000 Bapak-Ibu sekalian. Setelah saya mikir, oh ternyata saya dapat jawabannya. Apa jawabannya? Betul, ternyata ada fungsinya. Fungsi apa? Ternyata bukan fungsi lagi, tapi sudah gengsi maksudnya. Ternyata dipakainya di occasion khusus, acara-acara khusus, seperti ketika lagi arisan artis-artis tingkat dunia Bapak-Ibu sekalian. Dan kemudian dia bawa tas itu ada cara pakainya, dikepit di ketiak sebelah kiri sehingga logonya menghadap ke depan Bapak-Ibu sekalian. Dan jalannya pelan-pelan aja Bapak-Ibu sekalian supaya ketahuan logonya apa. Itu kemudian gunanya. Gengsi, food, fun, fashion. Ini menyihir orang. Apalagi kemudian orang-orang sudah tidak peduli lagi. Demi sebuah kata setara mereka berbuat apapun juga. After hours. Mungkin Anda nggak tahu hal seperti ini. Tapi orang-orang yang ada di kantoran sudah biasa dengan cara-cara seperti ini. After hours, habis kerja mencari kenikmatan, habis kerja mencari kenikmatan, karena mereka bingung cari kebahagiaan ada di mana. Mereka lupa bahwa kebahagiaan bukan ada pada badannya. Semakin dicari semakin aus, semakin dicari semakin aus. Ini yang terjadi pada mereka. Apalagi orang-orang kemudian dibentuk cara pandang dia tentang perempuan. Perempuan ideal adalah seperti Miss World, dan ini adalah sebuah gozul fikar. Lah kenapa? Pernah kepikir nggak sih kenapa ada Miss World tapi tidak ada Mr. World atau Mr. Universe? Ada Ustaz Mr. Universe, tapi ada yang nonton nggak? Nggak ada. Nah, kenapa? Sekali lagi, laki-laki tertarik pada fisik wanita, tapi perempuan tidak pernah menjadikan fisik laki-laki sebagai nomor satu. Betul atau betul? Penelitiannya, ketika laki-laki ditanya, apa yang menurut Anda paling penting pada seorang wanita? Apa yang pertama kali Anda lihat? Yang dijawab laki-laki apa? Wajah salah. Body apanya? Dada salah. Apa? Bokong salah. Apa? Betis salah. Yang pertama kali pinggul. Ya, pinggul. Perbandingan antara pinggul dengan panggul itu yang paling menarik bagi laki-laki. Makanya perempuan-perempuan senang pakai high heels. Kenapa? Karena pakai high heels itu menunjukkan pinggul mereka. Paham teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Yang kedua baru dada, yang ketiga baru bokong, yang keempat baru wajah. Bagi laki-laki, itu penelitian. Sedangkan ketika diteliti oleh seorang perempuan, apa yang Anda lihat pertama kali dari seorang laki-laki? Jawabnya apa? Kepastian. Kami perlu kepastian. Enggak, yang pertama kali yang paling penting bagi seorang laki-laki, bagi seorang wanita adalah humor. Laki-laki yang punya humor. Kenapa? Mereka merasa terlindungi kalau seorang laki-laki punya humor. Artinya mereka takut ketika diperlakukan tidak lembut, tidak wajar. Maka humor. Yang kedua baru benar, kepastian, komitmen. Yang ketiga tanggung jawab dan sebagainya. Pokoknya seluruh atribut yang tidak berkaitan dengan fisik. Jadi cowok-cowok kadang-kadang terlalu GR ketika kemudian mereka cakep, mereka diperhatikan gara-gara cakepnya. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Kecuali bagi cewek-cewek sudah hilang akalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terjadi. Tapi kalau bagi cewek-cewek yang normal, yang mereka cari tidak, yang mereka cari sifat-sifat yang tadi. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Makanya adalah bagian yang berbeda antara laki-laki dan wanita, dan karena itu tidak ada Mr. Universe. Tapi Ustaz, kalau Miss World yang dinilai adalah beauty, brain, dan behavior. Salah besar, nggak pernah begitu. Yang dinilai adalah body, dan body. Apa buktinya? Pernah nggak yang dapat yang kayak begini jadi Miss Universe kira-kira? Nggak pernah. Nah kenapa? Karena cewek memang zaman sekarang dijual belikan. Bukti cewek dijual belikan. Coba lihat, Amerika mendapatkan 130 triliun dari industri seks. Dan Jepang mendapatkan 452 triliun dari industri seks. Artinya berapa itu 450 triliun? Nolnya ada berapa? Nolnya ada 12 Bapak sekalian. Artinya ini setara dengan APBN Indonesia. Nah kenapa? APBN Indonesia itu 1000 triliun rencananya. Setelah direalisasi cuma sekitar 700-an triliun. Dikorupsi 321 triliun. Jadilah tinggal 400-an triliun. Jadi Jepang industri seks lebih besar daripada kita ngerukin semuanya Bapak sekalian. Coba kita lihat, ini yang bisa terjadi. Dan kalau industri seks ini yang main cowok atau cewek? Cowok atau cewek? Cewek. Seluruh bidang-bidang seks menguasai dunia pada saat ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, ini adalah kesialan bagi Anda. Nah, kenapa kesialan bagi Anda? Anda sudah dijadikan sebagai komoditas. Anda dijadikan sebagai jualan Bapak sekalian. Anda dijadikan sebagai orang-orang yang benar memancing jualannya laku. Ini bisa kita lihat. Apalagi bisa kita lihat semuanya. Kenapa terjadi seperti itu? Laki-laki dan wanita di dalam sistem sekuleris dijanjikan materi sebagai kenikmatan tertinggi. Maka selama materi jadi kenikmatan tertinggi, selalu laki-laki akan di depan seorang wanita, dan gak pernah laki-laki bisa berada di depan wanita. Jangan harap Anda pernah setara kalau sana yang diperebutkan adalah materi. Tapi dalam Islam tidak. Seorang laki-laki dan wanita berebut ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mereka punya rel yang berbeda, piala yang berbeda, dan jalur lomba yang berbeda.
Bisa dipahami sekalian. Maksudnya gimana? Nih, suatu waktu seorang wanita bernama Zainab datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang telah diutus untuk menemui engkau. Untuk apa kata Rasulullah? Zainab bilang, jihad yang diwajibkan Allah ke atas kaum lelaki. Jika mereka luka parah, mereka punya pahala. Kalau mereka gugur, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Lalu kami dapat apa? Kami jihad nggak diwajibkan, kami nggak ngapa-ngapain. Dan lafaz yang lain dikatakan, ya Rasulullah, kami iri pada laki-laki. Lah kenapa? Kalau sholat laki-laki di depan, kami di belakang. Kalau mereka ketemu engkau sering, kami nggak sering ketemu engkau. Kalau tanya mereka berjihad, mereka bersama engkau di samping engkau. Kalau mereka menang, mereka dapat pahala. Kalau mereka kalah, mereka mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Kami di rumah, nyuci baju mereka, melayani mereka, ngurusin anak mereka. Kami dapat apa? Rasulullah berkata pada mereka, sampaikan pada siapapun yang engkau temui daripada kaum wanita, bahwasanya taat pada suami serta mengakui hak-haknya suami, maka semua itu sudah layak Anda mendapatkan apapun yang didapatkan oleh suami di luar rumah Anda. Paham bagus sekalian? Ngeri loh ini hadisnya ini. Apapun yang didapatkan oleh mereka di luar rumah, itu semua untuk Anda. Makanya dalam sebuah pendapat fikih yang ekstrim, sampai-sampai apapun yang didapatkan di luar rumah termasuk duit, itu semua untuk mereka. Kasih tahu Ustaz, kasih tahu Ustaz, kasih tahu Ustaz. Itu memang begitu pendapatnya loh. Tapi yang paling ekstrim sekalian, bahwa semua yang didapat oleh laki-laki harus diberikan pada wanita. Kenapa? Berdasarkan hadis itu, bahwa apapun yang didapat oleh laki-laki di luar, itu semua untuk wanita. Kenapa? Kalau sudah diambil seorang wanita dengan ijab kabul yang benar, maka laki-laki itu menanggung seluruh wanita, menanggung pahalanya, menanggung dosanya, manicure, pedicure, facial dan sebagainya. Loh, kok masuk manicure, pedicure, facial? Iya, memang harus begitu. Nah, kenapa? Karena jadi seorang perempuan pakai hijab, gitu kan, muslimah pakai hijab, bukan berarti kan harus kucel. Malah kadang-kadang kalau kucel itu yang menyebabkan kerusakan rumah tangga, Bapak-Ibu sekalian. Saya sendiri secara pribadi saya bilang sama istri saya, Dek, jangan sampai pakaianmu di luar lebih bagus daripada pakaianmu di rumah. Nah, kenapa? Kalau pakaianmu di luar lebih bagus daripada pakaianmu di rumah, kamu diperhatikan sama orang. Allah nggak suka, aku nggak suka, kita dosa. Tapi kalau bajumu di rumah lebih bagus daripada di luar, dan aku tertarik karena itu aku lebih nyaman di rumah, aku demen, kamu demen, Allah juga ridho. Gitu kan ya. Nah, maka jangan sampai bajumu itu lebih jelek daripada ketika di rumah itu. Gitu kan ya. Jadi, bajumu jangan sampai lebih bagus daripada di rumah. Lah sekarang berbeda. Kadang-kadang di rumah sembarangan, daster pula. Itu pun dari zaman kuliah kan ya. Sudah bolong-bolong banyak banget. Habis goreng ikan pula, sudah suaminya pulang males pergi lagi kan ya. Nah, ini yang terjadi. Lah kenapa? Laki-laki semuanya menanggung wanita. Maka gampang jadi perempuan. Anda nggak usah pergi ke masjid subuh-subuh. Bangun, sama-sama pergi masjid. Mana pergi masjid? Suruh aja suaminya pergi, dapat pahala sholat di masjid, benar kan ya? Dapat pahala sholat berjamaah. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki, menjaga dia agar dia istiqomah untuk dakwah, menjaga dia agar dia istiqomah untuk bersedekah. Kita punya duit nih, duitnya berapa mas? Dapatnya 500.000, tapi sekarang ada di Gaza lagi ada pembantaian. Gimana kalau tadi kita sumbangkan 400.000? Gak apa-apa, asal ada emas aja gak apa-apa. Iya, memperkuat laki-lakinya dalam beribadah. Dapat itu semuanya terinfaknya tuh, Masya Allah. Nah, kenapa? Lah itu loh, apapun yang dilakukan oleh suami, kalau dia mengakui hak-hak suami, maka dia dapat apapun yang suaminya usahakan. Masya Allah, bagaimana Islam memuliakan wanita. Apalagi dikabarkan lagi kepada wanita, barang siapa diamanati Allah seorang putri, bila mati tidak ditangisi, bila hidup dididik secara baik, maka baginya surga. Ini hadis berkaitan dengan perempuan, Masya Allah, dan tidak berkaitan sama sekali dengan anak laki-laki, berkaitan dengan anak perempuan, ya. Apalagi kemudian, wahai Rasulullah, siapa harus aku taati pertama kali? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu lagi. Setelah itu siapa? Ibumu lagi. Baru bapakmu. Berarti ibunya ada berapa? Bagus. Langsung di sini astagfirullah. Loh, ini hadisnya loh kalau nggak percaya. Berarti ibu disebutkan 3 kali lebih banyak daripada bapak, Bapak sekalian. Artinya apa? Ibu bertanggung jawab 100%, 75% terhadap anak. Nah, kenapa? Ibunya lah yang mendidik anak-anaknya. Karena itulah ibu dikaruniakan bicaranya lebih banyak daripada seorang laki-laki. Lah kenapa? Untuk didik anak perlu banyak bicara. Saya nggak bisa membayangkan kalau cewek-cewek nggak cerewet. Lah kenapa? Cerewet itu calon ibu yang baik, Ibu sekalian. Karena anaknya nanti akan banyak tanya, ibu kenapa daun berwarna hijau? Karena ada klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Zat hijau daun apa? Itu panjang gelombang yang dipantul oleh matahari. Panjang jawabannya. Laki-laki ditanya, Pak, kenapa daun berwarna hijau? Karena dari dulu sudah begitu. Itu bahaya itu.
Makanya ibumu baru bapakmu. Apalagi kemudian disangat oleh Rasulullah kepada kita, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian, khairukum, sebaik-baik kalian bagi laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Maka kalau saya lagi mau bisnis, saya lihat dulu istrinya. Kalau istrinya protes kepada suaminya, maka saya nggak mau ngajak dia bisnis. Lah kenapa? Sama istrinya aja yang tiap hari dia temui dia nggak bisa berlaku baik, apalagi pada orang lain. Paham teman-teman sekalian? Khairukum linisaihim. Maka saya ketika saya mengetahui hadis ini, sebelum pulang ke rumah, di pintu saya baca khairukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istri-istrinya. Pulang, assalamualaikum umi. Nah, kan enak kan ya? Tapi kalau umi yang nggak tahu ini bisa bahaya. Pulang sudah kesel, di kantor sudah nggak ditaati sama anak buah, dimarahin sama bosnya, kemudian gajinya dipotong pula, pokoknya stres. Pulang ke rumah stres juga. Pulang ke rumah, ternyata rumahnya belum diberesin, masih kotor, ngamuk. Kamu nih kemana aja dari tadi? Dari pagi sampai sore masih gini-gini aja rumah. Istrinya nggak mau kalah. Kamu nggak tahu ya anakmu bandelnya minta ampun. Wah, sudah selesai itu perang tuh di rumah. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara berlaku baik pada istrinya, bagaimana sabar pada istrinya, bagaimana mengetahui kesulitan istrinya, bantu bukan ngamuk, gitu ya. Dan kemudian bisa kita lihat lagi. Apalagi dunia adalah perhiasan. Ad-dunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu solihah. Sungguh dunia itu semuanya perhiasan. Apapun yang teman-teman inginkan di atas dunia ini semuanya perhiasan. Mobil, gedung, duit, kenikmatan, semua perhiasan. Tapi Rasul katakan perhiasan yang paling baik adalah apa? Wanita soleha. Kalau sudah punya satu aja di rumah, udah beres hidup. Insya Allah. Kenapa? Apapun terasa enak ibu sekalian. Nggak punya duit, makan sepiring berdua. Alhamdulillah ya dek ya, sepiring berdua. Romantis ya dek ya. Nggak punya duit sama sekali. Alhamdulillah dek, laparnya bareng-bareng gitu kan. Nggak apa-apa. Asal berdua ibu sekalian gitu kan ya. Dia punya makan, dia nggak sedih. Dia nggak punya makan, dia nggak sedih. Lah kalau orang nggak punya istri yang soleh, ini bahaya. Makanan banyak ngamuk gitu kan ya. Nggak punya makanan ngantuk. Ini bahaya ini. Lah kenapa? Gara-gara dia nggak punya istri yang soleha. Inilah kemudian sebaik-baik kemudian perhiasan. Rasul katakan kenikmatan dunia cuma ada 4 bagi laki-laki. 1, rumah yang luas. 2, kendaraan yang baik yang nggak mogok-mogok. Yang ketiga adalah tetangga yang baik. Keempat adalah istri yang soleha. Yang paling baik di antara 4 tadi adalah istri yang soleha. Sudah punya kerjaan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, belum nikah, nggak ada apa-apanya ibu sekalian. Maka menikahlah ibu sekalian. Nah kalau itu kita bisa lihat bagaimana kemudian posisi Islam kemudian memposisikan antara laki-laki dan wanita, orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka ba'duhum auliyau ba'din. Sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Aulia artinya apa? Bantu membantu, tolong menolong. Allah tidak melebihkan satu sama lain. Mereka sama-sama apa? Mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan juga mendirikan sholat, mendirikan zakat dan taat pada Allah. Semuanya dikasih rahmat oleh Allah. Sayarhamullah. Maka Allah akan segera menyayangi mereka. Allah pasti menyayangi mereka. Allah memberikan Rahman dan Rahimnya pada mereka. Bagi cewek dan cowok yang saling membantu karena Allah tadi. Apalagi kemudian di dalam Islam, betul, kita dikasih kelebihan satu sama lain. Perempuan dikasih kelebihan, laki-laki dikasih kelebihan. Perempuan dikasih kelebihan insting, laki-laki dikasih kelebihan tidak tahu insting sama sekali, ibu sekalian. Itu kelebihannya laki-laki. Maka ketika dites, laki-laki dites dikasih 10 video bayi yang lagi nangis. Perempuan juga sama, dikasih 10 video bayi yang lagi nangis. Perempuan bisa bedain, oh ini karena kepanasan, oh ini karena dia pengen dekat ibunya, ini pengen nyusu, ini sakit perut, oh ini kepanasan. Dia tahu semua. Laki-laki coba bilang satu, itu pengen dipeluk sama ibunya aja, selesai. Itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka wajar kalau laki-laki itu nggak peka, Bapak sekalian. Lah kenapa? Karena memang dia nggak punya insting. Jadi jangan mengukur laki-laki berdasarkan cara pikir Anda. Bisa paham teman-teman sekalian? Contoh, ketika masa SMP, laki-laki kan begitu kan ya, sudah putus antenanya Bapak sekalian. Ketika dia suka dengan seorang cewek, dia ganggu cewek tadi. Ceweknya marah, dia bilang suka sama gue. Dan ketika ceweknya nggak marah, senyum, suka sama gue. Nah itu memang sudah putus antenanya Bapak sekalian. Jadi diemin aja kalau ada yang ganggu gitu kan ya. Nah makanya kenapa? Karena tadi mereka nggak peka. Kadang-kadang gitu, Abi itu bajunya bagus tuh Bi. Oh gitu bagus, mau beli ya? Mau beli, tapi mahal Bi. Ya sudah kalau itu nggak jadi, dasar nggak peka gitu ya. Memang dia nggak peka. Memang kalau mau sesuatu ngomong gitu kan ya. Jadi ini yang bisa kita lihat. Apalagi bisa kita lihat nih, Allah memposisikan betul. Walaupun kita memang berbeda satu sama lain dan memang dikasih kelebihan satu sama lain, tapi laki-laki tetap pemimpin daripada wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita dalam rumah tangganya. Maka perempuan harus menaati laki-laki, terutama dalam perkara-perkara ma'ruf yang itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih rahasianya, karena sudah mendekati waktu
deadline men sini in woman sono. Tahu artinya? Yang ada Ustaz, men sini in men sana in corpore sano Ustaz. Itu artinya apa? Di balik tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terbukti nggak? Enggak. Pernah lihat orang gila pernah? Orang gila yang jalan-jalan pernah lihat? Itu badannya sehat atau sakit? Sehat. Kenapa? Jalan-jalan terus mana nggak sehat? Maka nggak semua orang sehat pikirannya kuat. Berarti yang benar adalah men sini in woman sono. Tahu artinya? Di balik seorang laki-laki yang kuat terdapat seorang wanita yang hebat, Bapak sekalian. Nah itu kemudian hatinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang betul. Contoh, saya secara pribadi, ketika saya kemudian nggak punya seorang istri yang seperti sekarang, saya nggak bisa membayangkan bagaimana saya bisa berdakwah keluar. Bagaimana mungkin saya bisa berdakwah keluar kalau saya kemudian nggak bisa meninggalkan rumah dengan aman dan nyaman? Saya nggak bisa meninggalkan keluarga saya dengan baik. Saya bisa meninggalkan rumah, percaya bahwa dia jaga rumah, percaya bahwa dia jaga kehormatan. Saya bisa di luar ngisi dengan baik karena saya punya istri yang kemudian jagain saya di belakang, yang bisa kemudian mendampingi saya saat saya perlu orang. Maka ini adalah kemudian yang bisa kita lihat men sini in woman sono. Di balik seorang laki-laki yang kuat terdapat seorang perempuan yang hebat. Tapi di balik seorang laki-laki sengsara pasti ada wanita ketiga, Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati jangan jadi wanita ketiga. Nah, maka ini kemudian adalah sebuah rahasianya. Dan ini ada satu hadis, Bapak Ibu sekalian, yang saya pernah sampaikan pada istri saya ketika sebelum nikah. Dan hadis ini sangat penting dan ini perlu juga bagi teman-teman yang sudah jadi pasutri. Ini hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah meriwayatkan hadis ini dan bertanya pada para sahabat, ingatlah aku telah memberitahu kalian tentang istri-istri kalian yang akan jadi penduduk surga. Mau jadi penduduk surga teman-teman sekalian? Mau? Benar? Allah katakan, Rasul katakan ada 4 syarat. 1, yang penyayang. Siapa? Yang penyayang. Penyayang itu apa? Lembut, lemah, lembut dan baik tutur katanya. Sabar, nggak pernah mengeraskan suaranya di depan suaminya, sebagaimana Khadijah binti Khuwailid tidak pernah mengeraskan suaranya di depan Muhammad Rasulullah, dan tidak pernah beliau sekalipun membentak Rasulullah, dan selalu membantu Rasulullah dan menenangkan hatinya, selalu membuat Rasulullah merasa senang. Khadijah binti Khuwailid itu, bagus sekalian, ketika umurnya 40 tahun dia menikahi Rasulullah ketika belum 25 tahun. 15 tahun kemudian Rasulullah diangkat menjadi nabi. 2 tahun sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, Rasul itu berdiam, beruzlah di Gua Hiro. Ketika di Hiro itu kemudian Rasulullah beruzlah meminta pencerahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah yang awalnya 40 tahun menikahi Rasul, 15 tahun kemudian umur 55 tahun mengantarkan makanan tiap hari kepada Rasulullah dengan jalan kaki setiap hari selama 2 tahun. Kebayang nggak? Seorang ibu-ibu 55 tahun manjat Jabal Nur itu bolak-balik setiap hari demi suaminya. Jadi kalau ada yang bilang Rasul itu poligami baru setelah Khadijah meninggal, betul. Kalau ada seorang wanita seperti Khadijah, mungkin laki-laki nggak kepikir untuk poligami. Kenapa? Masya Allah, sangat penyayang, lemah lembut pada suaminya, sangat baik pada anak-anaknya, sabar pada anak-anaknya. Yang kedua, banyak anak. Yang kedua apa? Banyak anak. Siapa di sini anaknya sudah 3? Bagus, sudah kuota ibu. Yang bagus sudah kuota. Yang masih dua, tambah lagi. Nah, karena kuotanya 3 banyak itu atau tambah lagi kuotanya. Lah kenapa banyak anak atau subur? Makanya baru-barusan ini saya berbaikan dengan BKKBN. Lah kenapa kemarin-kemarin saya agak musuhan sama BKKBN? Lah kenapa musuhan? Slogannya nggak bagus, Bapak sekalian. 2 anak cukup, nggak bagus. Tapi slogannya sekarang sudah mulai dibenahi. Bagaimana slogannya sekarang? 2 anak lebih baik. Nah jadi kira gitu. Jadi 2 anak lebih baik. Nah, jadi harus lebih daripada 2. Yang ketiga, banyak memberikan manfaat kepada suaminya, Bapak sekalian. Jadi dia banyak memberikan manfaat bagi suaminya. Suaminya senang ketika berada di dekat dia, dan suaminya merindukan dia ketika dia pergi jauh. Maka orang yang benar bermanfaat bagi suaminya, ciri-cirinya 2. Kalau suaminya meninggalkannya, dia dirindukan. Kalau dia bersama istrinya, maka istrinya kemudian menyenangkan buat dia. Maka itu yang ketiga. Yang keempat yang paling penting, yang jika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia segera datang hingga berada di pelukan suaminya, kemudian berkata pada suaminya, demi Allah wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan mata sehingga engkau meridhoi aku. Asik gak? Asik kan? Oh itu cuma ada pada Islam itu, nggak ada pada yang lain loh sekalian. Itu semua ada di dalam Islam. Maka di dalam Islam persengketaan seperti apapun selesai dalam waktu 15 menit. Kenapa bisa 15 menit? Saya secara pribadi setelah nikah ada cekcok gak? Ada cekcok gak? Banyak cekcok, dan kadang-kadang cekcoknya perkara-perkara sederhana. Pulang dari kajian dapat amplop lumayan. Umi mau pergi makan di mana Umi? Mau makan apa? Jawabannya terserah, Bapak sekalian. Saya kasih tahu terserah itu jawaban yang paling menyakitkan bagi laki-laki, Bapak sekalian. Lah kenapa bisa begitu nih saya kasih tahu? Bagi perempuan kan yang paling penting kan kepastian, betul kan ya? Dan perlindungan. Tapi bagi laki-laki yang paling penting adalah
yang paling penting itu dihargai. Nah, maka ketika seorang laki-laki nanya mau makan apa atau mau beli apa, tolong dijawab dengan spesifik dan detail, Bapak sekalian. Nah, kenapa? Karena bagi laki-laki ketika dia nanya begitu, dia mengharapkan sebuah jawaban yang kalau ada jawaban itu bagi dia adalah sebuah perintah. Dan kalau dia bisa memenuhi perintah itu, dia merasa berharga di depan istrinya. Paham, Bapak sekalian? Tapi kalau jawabannya terserah, bubar. Udah kali bubar, kebanyakan semua bubar. Tapi saya berusaha sabar. Ya udah kalau gitu Umi kita makan ayam aja. Wah, kan kemarin sudah makan ayam. Ya sudah kalau gitu kita makan ikan aja. Enggak, ikan yang makannya amis. Ya kalau gitu kita makan gado-gado aja. Enggak, gado-gado nanti sakit perut. Terus kita mau makan apa? Terserah. Marah kan ya, naik hitam kan. Udah kalau gitu gak usah makan deh. Ya udah gak usah makan, gak apa-apa. Udah kita pulang aja. Ya udah pulang aja, gak apa-apa. Pulang. Sudah pulang, marah. Lapar pula sekalian. Gak enak sekalian. Maka saya tinggal bilang pada istri saya, setelah 15 menit kan gak enak kan ya. Kita mau minta maaf duluan, gengsi. Cewek saya minta maaf duluan, lebih gengsi lagi sekalian. Nah saya bilang, Umi ingat hadisnya? Maksud saya hadis yang ini yang saya suruh dia untuk hafalin. Ketika saya bilang begitu, yang terjadi berikutnya episodenya sudah kita tahu bersama-sama sekalian. Karena sudah disebutkan dalam hadis sekalian. Lah itu baru bisa terjadi kalau seandainya suami dan istri yang sama-sama menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mereka sebagai satu-satunya zat yang mereka cintai. Kenapa? Karena berarti seorang istri taat pada suaminya bukan karena dia cuma sayang pada suaminya, karena sayang itu bisa hilang, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang suami juga tidak akan macam-macam pada istrinya karena ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Lah coba kalau istri nggak taat pada Allah Subhanahu wa taala, ceritanya nggak begitu Ibu sekalian. Umi hadisnya, terus gue harus bilang wow gitu. Bahaya itu. Nah makanya Bapak sekalian, lah kalau seandainya kemudian kita tahu Islam, insya Allah nggak ada masalah dalam keluarga. Nah, kenapa? Islam itu membuat rumah tangga jadi romantis, jadi baik. Maka di dalam Islam tidak ada satupun celah untuk kemudian mengganggu wanita, tidak ada satupun celah untuk memarginalisasi wanita. Justru Islam mengajar pada laki-laki jadilah gentle untuk wanita. Bagaimana caranya? Datengin bapaknya bagi yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, bahagiakan dia dengan cara apa? Dengan cara menaati Allah. Karena bagi wanita-wanita yang taat, maka tidak ada cara yang lebih baik membahagiakan dia dibandingkan dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak sekalian, kalau gitu benar nggak Islam adalah agama yang memarginalisasi wanita? Benar nggak agama yang memarginalisasi wanita? Tapi warisannya beda. Mereka dapat 2, teman-teman dapat 1. Sesuai. Lah kenapa? Adil nggak harus 1:1. Tapi bisa jadi 2:1. Karena laki-laki ketika menerima waris dia harus menanggung ibunya, harus menanggung anak perempuan, harus menanggung adik perempuannya, harus menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Itu adalah tugas laki-laki. Perempuan dapat 1, itu untuk bagian dia. Bagaimana dengan ini? Poligami wajar Bapak sekalian. Kenapa? Laki-laki memang dari dulu pengennya banyak, perempuan dari dulu pengennya nggak banyak. Nggak percaya? Ini saya tanya, mau nggak dikelilingi oleh cewek-cewek cantik 40 orang? Mau nggak? Mau nggak dikelilingi Brad Pitt 40 orang? Emang kita cewek apaan? Memang betul, cewek itu nggak mau banyak, tapi cowok maunya banyak. Maka poligami wajar diberikan oleh Allah dan itu adalah sebagian daripada solusi. Tapi saya nggak mau nggak apa-apa. Karena poligami bukan suatu kewajiban. Anda nggak mau pakai baju warna kuning, bukan berarti yang lain nggak boleh pakai baju warna kuning. Anda mau pakai baju warna pink, bukan berarti yang lain harus pakai baju warna pink. Paham kira saya? Itu adalah bagian daripada pilihan saja. Semua orang punya kapabilitas, semua orang tahu kapabilitas dia. Lalu bagaimana dengan pemukulan perempuan? Betul, Islam memperbolehkan pemukulan terhadap perempuan, tapi nggak hanya main gampang doang Ibu sekalian. Tapi pemukulan terhadap perempuan itu terjadi boleh kalau seandainya satu perempuan tadi berbuat nusyus, maksiat, dan dia nggak mau tobat. Maka kalaupun nggak mau tobat, nggak boleh langsung dipukul. Yang pertama, nasihatin dulu. Dek, nggak boleh begini dek. Adik salah, harusnya begini. Nah kalau begini gimana jadinya kalau begini? Nah kalau begini terus gimana? Harusnya begini. Yuk bareng-bareng kita buat yuk. 1. Masih nggak mau juga, maka dia didiamkan selama 3 hari. 3 hari didiamin, cuek juga, dipisahkan ranjang. Masih nggak mau juga dipisahkan ranjang, maka baru dipukul. Karena kenapa? Karena kalau dia tidak tobat juga, itu adalah sebuah indikasi kalau dia nggak mau tobat juga, maka nggak ada pilihan lain selain talak. Dan pukulannya juga harus ada syaratnya. 1, nggak boleh di kepala. 2, tidak boleh berbekas. 3, tidak boleh menyakitkan. Terus gimana dong caranya? Ya terserah. Mau dipukul gini atau terserah. Oh ya itu aja 3, nggak boleh di kepala. Kalau laki-laki biar terserah nggak apa-apa Bapak sekalian. Perempuan nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh di kepala, nggak boleh menyakitkan, dan nggak boleh berbekas. Nah, kenapa? Simbol aja bahwa kalau dia nggak bertobat maka akan ditalak. Lah kenapa ditalak? Sudah saya sampaikan, laki-laki menanggung wanita. Tatkala terjadi ijab kabul, maka berpindahlah tanggung jawab bapaknya kepada suaminya. Maka tatkala seorang istri bermaksiat, maka siapa yang nanggung pertama kali? Ini. Jangan main-main loh.
Iya serius, suaminya nanggung, maka suaminya tidak boleh membimbing istrinya bermaksiat, harus dituntun, harus dibimbing. Masih nggak bisa juga, ya harus dipukul. Dan saya kasih tahu, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah seumur hidup memukul wanita. Walaupun ada syariat itu di dalam Islam, Allah berikan pada laki-laki karena begitu besar haknya dan kewajibannya laki-laki pada seorang wanita. Tapi Rasul tidak pernah menggunakan hak itu pada dia. Nah kenapa? Suatu saat terjadi percekcokan antara Aisyah dan Rasulullah. Hah? Bisa cekcok juga? Bisa. Namanya juga Aisyah, masih muda, cantik gitu kan ya, masih meluap-luap gitu kan ya. Suatu waktu cekcok dengan Rasulullah. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, maka Rasul memanggil satu hakim untuk kemudian mendamaikan mereka. Dipanggillah bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah lalu berbicara, "Oke, silakan dua ini silakan ngomong pada saya. Apa yang mau diadukan?" Aisyah berkata pada bapaknya, pada Abu Bakar, "Saya mau mengadu duluan." "Boleh. Gini, Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini, Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad begini." Sampai tiba pada satu kata bahwa Aisyah terlontar dari lisan beliau bahwa mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad telah berdusta kepada saya. Sampai pada kata-kata itu langsung Abu Bakar nggak tahan, langsung ditampar kemudian mulutnya Aisyah. Lalu berkata, "Wahai Aisyah, walaupun kamu anak saya, kamu hati-hati." Lah kenapa? Nggak mungkin Muhammad berdusta. Nggak mungkin. Bibirnya pecah, keluar darah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat semua itu? Rasul katakan, "Wahai Abu Bakar, berhenti. Kami bukan panggil engkau untuk melakukan perkara seperti ini. Yuk kita pulang aja." Masya Allah ya. Itu Rasulullah. Bagaimana beliau kemudian romantisnya pada istri-istrinya, bagaimana beliau membimbing istri-istri yang luar biasa. Makanya wajar Aisyah, Saudah, Sofiyah menjadi orang luar biasa di dalam Islam. Kenapa? Bimbingan Rasulullah Muhammad SAW. Nah karena itulah kemudian kita sebagai laki-laki, kita adalah kemudian tertakluk pada kita wanita, dan tertakluk pada kita untuk mendidik wanita. Betul Allah menurunkan fitnah bagi kita yang paling besar adalah wanita, tapi mereka juga sebagian daripada yang Allah janjikan sebagai perhiasan yang terbaik. Dan teman-teman sekalian, kenapa sekarang wanita menjadi lebih penting? Karena wanita akan mendidik anak-anak. Ingat baik-baik Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, dua nabi yang sama-sama ulul asmi, dua nabi yang sama-sama kita tiru kelakuannya. Tapi kenapa anaknya menjadi berbeda? Karena istrinya bukan yang dapat wahyu. Yang satu istrinya baik, yang satu istrinya tidak baik. Maka yang satu anaknya baik luar biasa, yang satu anaknya jahat luar biasa. Maka hati-hati, jangan sampai generasi besok yang ke depan, yang kemudian kita janjikan untuk membangkitkan Islam, yang kita nikah adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai istri-istri kita lalaikan untuk dididik, dan pada gilirannya mereka lalai untuk mendidik anak-anak kita nanti. Wallahu bishawab, billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Felix. Ya. Iya, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Boleh. Boleh. Kita buka satu sesi tanya jawab. Misalkan bagi ikhwan atau akhwatnya yang ingin bertanya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijelaskan Ustaz juga kan, laki-laki itu kan kadang lebih ke logika gitu kan ya. Seperti ketika berucap juga. Yang saya tanyakan, cara membedakan ketika kita berbicara antara itu tegas sama cuek atau mungkin ngambek gitu. Kadang kita sering salah juga kan. Ya, kita sebenarnya itu tegas, tapi kadang istri bilangnya, "Oh Abi cuek, oh Abi gini." Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak sekalian, dalam keluarga, dan tidak hanya dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam juga persaudaraan keluarga, sering kali terjadi kalau ada orang berbuat salah sama kita, kadang-kadang ada perasaan pada diri kita pengen ngajarin dia dengan cara menyakitkan dia juga. Bisa dipahami ya terus saya? Kita tahu rasanya sakit, dan kita pengen dia merasakan sakit yang sama. Paham gak maksud saya? Karena itu kadang-kadang kita buat dengan cara apa? Kita marahin. Benar kan kata saya gitu kan? Kamu sih gak nurut saya gitu. 1, 2, diem, gak ngomong apa-apa. Diemin aja, gak ngomong apa-apa. Tapi ngomong doang, biarin aja. Biar dia tahu rasa sakit itu kayak gimana. Hati-hati. Itu bukan mendidik. Nah, kenapa? Itu adalah pelampiasan emosi Anda. Itu gak mendidik sama sekali. Maka saya tahu persis gengsi, saya tahu persis. Tapi kadang-kadang kita harus overcome hal seperti itu, dan kadang-kadang ngomong memang harus pelan. Maka ketika berbicara dengan seorang wanita, kita bukan berbicara dengan karyawan, dan juga kita bukan berbicara dengan bawahan, tapi kita berbicara dengan orang yang bakal mensupport hidup kita sampai mati. Nah itu kemudian harus ditekankan. Ketika kita kemudian mengerti dengan cara seperti itu, maka kesalahan apapun insya Allah masih bisa ditolerir. Karena kenapa?
Saya cuma bilang sama istri saya, Dek, cuma ada 2 kesalahan yang saya nggak bakal maafin kamu. 1, kamu murtad, na'udzubillahi min dzalik. 2, kamu selingkuh, nggak akan saya maafin. Selain itu insya Allah masih bisa ditolerir. Lah kenapa? Ketika saya ngeliat dia ngelahirin anak saya 4 anak saya lahirin, saya lahirin. Saya ngeliat dia lahir anak saya 4 kali belum sekalian. Kalau saya ingat itu, maka saya nggak bisa berkata-kata kasar pada istri saya. Iya, kadang-kadang manusia lupa sih, betul. Kadang-kadang kita bentak istri, kadang-kadang kita ngomel sama istri. Iya betul, kadang-kadang manusia lupa. Tapi ingat deh, kapan-kapan ketika dia melahirkan anak-anak kita, insya Allah kita jadi lebih banyak bersyukur. Insya Allah. Kalau dia belum melahirkan anak gimana? Ya suruh melahirkan dulu lah. Oke, silakan ada yang lain. Jadi kapan kita harus bersikap keras? Saya rasa nggak perlu bersikap keras ya, nanti patah bahaya. Silakan.